Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mursidah dengan NIM 1811343, kelas Biologi B. Di sini saya akan menjelaskan rangkuman materi tentang reproduksi dan perkembangan hewan. Yang pertama, materi pertama yaitu perkembangan embrio pada hewan. A. Macam-macam pembelahan biner. Yang pertama, biner transversal, proses di bidang pembelahan melintang terhadap sumbu panjang tubuh organisme. Contohnya biasa terjadi pada Paramecium coelenterata, kemudian Terbellaria dan Annelida. Yang kedua, biner sederhana atau ortodoks. Proses ini biasanya terjadi pada organisme yang bentuknya tak tetap sehingga sukar mengamati letak pembelahan tersebut. Contohnya amoeba. Yang ketiga, biner longitudinal, proses di bidang pembelahan searah dengan sumbu panjang tubuh organisme. Contohnya Vorticella aurulenta dan beberapa coral atau Anthozoa. 4. Biner oblique, yaitu proses di bidang pembelahan miring terhadap sumbu panjang tubuh. Contohnya banyak terjadi pada Dinoflagellata. Yang kelima, strobilasi atau strobilation. Pada metazoa tertentu peristiwa ini pembelahan transversal terjadi secara simultan dan menghasilkan sejumlah individu yang sering tidak segera memisahkan diri. Contohnya Aurelia. B. Singami terbagi menjadi 9, yaitu yang pertama autogami. Gamet jantan dan betina dihasilkan oleh sel atau organisme yang sama dan kemudian keduanya bersatu untuk membentuk zigot. Kedua, eksogami. Gamet jantan dan betina dihasilkan oleh dua individu yang berbeda kemudian bersatu membentuk zigot. Yang ketiga, hologami. Hewan tingkat rendah, organisme setelah mencapai dewasa penuh bertindak sebagai gamet kemudian bersatu dengan individu dewasa lain untuk membentuk anak. Yang keempat, paedogami, penyatuan kelamin dari individu-individu yang masih muda yang dihasilkan segera setelah pembelahan meiosis sel induk. Yang kelima, merogami, penggabungan gamet-gamet yang secara morfologi maupun psikologi identik. Yang keenam, isogami, penggabungan gamet-gamet yang secara morfologi maupun psikologi identik. Yang ketujuh, anisogami. Gamet jantan biasanya dapat bergerak atau motile lebih kecil ukurannya dan dikenal sebagai mikrogamet. Gamet betina tidak dapat bergerak atau imotil dan memiliki ukuran lebih besar, dikenal sebagai makrogamet atau megamet. Yang kedelapan, macrogami merupakan persatuan antara mikrogamet. Yang kesembilan, mikrogami merupakan persatuan antara mikrogamet Foraminifera dan Arechella. Selanjutnya, C. Pengertian embrio. Embrio adalah organisme atau sel hidup pada masa awal pertumbuhan. Embrio terjadi pada manusia, hewan dan tumbuhan. Embrio diawali dengan fertilisasi. Adapun tahap-tahap perkembangan embrio yaitu 1. Fase morula, keberadaan sel satu dengan sel lainnya sangat rapat. Kedua, fase blastula, memiliki sebuah cairan sel disebut blastocoel. Yang ketiga, fase grastula, memiliki lapisan dinding pada tubuh embrio, memiliki rongga tubuh dan nampak pelekukan tubuh. Perkembangan hewan merupakan totalitas proses perubahan yang dimulai dari sel gamet yang difertilisasi menjadi zigot.
perkembangan hingga menjadi beberapa sel dengan karakter yang berbeda-beda ukuran, bentuk dan fungsi hingga sepanjang fase menuju dewasa, tua dan mati. Perkembangan hewan terjadi secara terpola dengan sempurna dan memperlihatkan secara jelas bahwa perkembangan ini telah memiliki master plan atau blueprint. Untuk konstruksinya, master plan ini adalah genom, yaitu sumbangan materi genetik yang mempengaruhi sel individu selama proses perkembangan. Genomlah yang mengatur morfologi dari proses perkembangan hewan. Fungsi hormon terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu diferensiasi gamet, pembentukan yolk, sifat seksual sekunder, masa kawin pada hewan, sinkronisasi tingkah laku kelamin jantan dan betina, kopulasi, pemeliharaan kelamin, dan implantasi melahirkan. Di sini ada dua klasifikasi hormon, yaitu yang pertama klasifikasi hormon berdasarkan pengaruhnya, yaitu hormon primer dan hormon sekunder. Yang kedua yaitu klasifikasi hormon berdasarkan struktur kimiawi, yaitu protein dan steroid dan lemak. Kemudian mekanisme kerja hormon. Yang pertama, hormon disalurkan melalui peredaran darah. Yang kedua, hormon tersebar ke seluruh tubuh. Yang ketiga, reseptor pada membran dan dinding sel yang memilih hormon yang masuk. Yang keempat, reseptor hanya mengenal satu macam hormon dan menimbulkan beberapa reaksi khas pada sel sasaran. Selanjutnya, materi kedua yaitu gametogenesis. Gametogenesis adalah proses pembentukan gamet jantan atau betina. Gametogenesis melibatkan proses pembelahan sel-sel gamet melalui mitosis dan meiosis. Melalui pembelahan meiosis, sel benih akhirnya membentuk sel gamet yang haploid. Pada hewan jantan, gametogenesis disebut spermatogenesis, sedangkan pada hewan betina disebut oogenesis. Tujuannya untuk menghasilkan materi genetik yang dibutuhkan selama proses replikasi melalui proses meiosis dan mitosis. Selanjutnya, spermatogenesis merupakan proses diferensiasi dan spermatogonium menjadi spermatozoa. Spermatogenesis terjadi pada tubulus seminiferus. Hampir 90% volume testis ditempati oleh tubulus seminiferus. Dengan berbagai tahapan perkembangan sel gamet jantan dan sel gamet betina yang sedang berkembang tersusun dengan urutan yang beraturan dimulai dari membran basalis menuju lumen. C. Oogenesis. Yang pertama, oogenesis merupakan gametogenesis pada induk betina. Kedua, dalam oogenesis terjadi proses pembentukan sel telur yang disebut oogenia. Yang ketiga, pembentukan sel telur pada manusia sebenarnya sudah terbentuk sejak di dalam kandungan, yaitu di dalam fetus perempuan. Pada usia bulan ketiga, fetus bersifat diploid dan membelah secara mitosis, tetapi hanya sampai tahap profase dan pembelahan akan berhenti sehingga bayi perempuan dilahirkan. Yang keempat, pada masa pubertas, oosit melanjutkan pembelahan mitosis 1. Hasil pembelahan tersebut berupa 2 sel haploid, 1 oosit sekunder berukuran besar dan badan kutub primer ukuran kecil. Yang kelima, tahap selanjutnya oosit sekunder dan kutub primer mengalami pembelahan meiosis 2. Oosit sekunder menghasilkan 2 sel anakan, yaitu ootit dan badan polar sekunder. Demikian juga badan kutub primer menghasilkan 2 sel anakan badan polar sekunder yang akan bersatu dengan yang lain
yang lain. Yang keenam, ootit. Ootit mengalami perkembangan menjadi ovum dewasa, sedangkan badan kutub primer mengalami degenerasi. Yang ketujuh, hasil akhir dari oogenesis hanya menghasilkan satu ovum. Selanjutnya D, pembelahan meiosis pertama. Pembelahan meiosis terjadi di ovarium pada saat follikel ke graft mengalami maturasi dan selesai sebelum terjadi ovulasi atau sel telur yang membelah sehingga kromosom terpisah dan membentuk dua sel yang masing-masing mengandung 23 kromosom. Tiap step tetap lebih besar dibandingkan yang lain karena mengandung seluruh sitoplasma sel yang disebut oosit sekunder. Sel yang ukurannya lebih kecil disebut badan kutub atau badan polar pertama. Badan polar primer kadang-kadang dapat membelah diri, namun secara normal akan mengalami degenerasi. Pembelahan meiosis pertama ini menghasilkan kromosom haploid pada oosit sekunder, dan badan polar primer pertukaran kromatid dan bahan genetiknya juga terjadi dalam proses meiosis ini. Selanjutnya oosit sekunder. Pada saat pembelahan meiosis kedua umumnya terjadi apabila ada fertilisasi, yaitu saat kepala spermatozoa menembus zona pelusida. Oosit sekunder kemudian membelah membentuk ootit yang kemudian berdiferensiasi menjadi ovum. Kemudian materi ketiga yaitu fertilisasi. Pengertian fertilisasi. Fertilisasi merupakan suatu proses peleburan atau pertemuan antara inti sel gamet jantan atau spermatozoa dengan sel gamet betina atau ovum, membentuk sel tunggal yang dinamakan zigot. Zigot kemudian membelah menjadi dua anakan sel 4, 8, 16 dan seterusnya. Selanjutnya B, proses fertilisasi. Proses fertilisasi ini dibedakan menjadi 3 tahapan, yaitu tahap aktivasi, penetrasi, dan fusi nukleus. Fertilisasi umumnya bersifat monospermi, yaitu hanya satu inti sperma yang membuahi supaya individu yang terbentuk diploid dan selalu tidak terjadi polispermi atau dari satu inti sperma yang membuahi. Fertilisasi monospermi tersebut disebabkan saat fertilisasi telur berubah terjadi aktivitas granula korteks di dalam sel telur sehingga permeabilitas membran telur berubah. Perbedaan permeabilitas membran akan menyebabkan spermatozoa lain tidak dapat menembus sel telur. Kemudian C, macam-macam fertilisasi. Fertilisasi dapat dibedakan berdasarkan tempat terjadinya fusi pronuclea antara gamet jantan dan gamet betina, yaitu yang pertama fertilisasi eksternal. Umumnya terjadi di lingkungan akuatik. Gamet betina berupa telur dan gamet jantan berupa sperma disebarkan ke lingkungan air. Yang kedua, fertilisasi internal. Umumnya terjadi pada sebagian besar hewan darat. Meskipun ada sebagian hewan akuatik yang berfertilisasinya terjadi secara internal. Selanjutnya materi keempat, implantasi dan plasenta. A, tipe implantasi. Berdasarkan kedalaman proses implantasi, yaitu pertama superficial, embrio menempel pada permukaan epitel endometrium. Contohnya hewan kambing, sapi, kuda, dan babi. Yang kedua, eksentrik, embrio menembus sedikit lebih dalam ke dalam endometrium uterus. Contohnya hewan anjing, kucing, dan tikus. Yang ketiga, interstitial, embrio mengerosi atau menggerogoti endometrium uterus dan akhirnya seluruh embrio tertanam di dalam endometrium. Contohnya hewan manusia,
simpanse, dan marmut, di mana infansi embrio merusak stroma dan permukaan uterus demikian dalam. Selanjutnya B. Plasenta. Plasenta merupakan struktur khas pada mamalia yang berkembang embrionya yang terjadi di dalam uterus atau intrauterin. Plasenta adalah kesatuan struktur dan hubungan antara selaput ekstraembrionik fetus dengan endometrium induk. Plasenta merupakan sistem dua komponen, yaitu selaput ekstraembrionik dan selaput lendir rahim yang berintegrasi menjadi satu kesatuan untuk keperluan pertukaran timbal balik antara induk dan fetus. Kemudian C. Fungsi plasenta. Yang pertama, sarana selektif bagi pertukaran nutrisi gas, hormon, dan senyawa metabolit lainnya antara fetus dan induk. Kedua, organ endokrin, penghasil hormon yang penting selama kebuntingan. Yang ketiga, pencegahan barier bagi pencampuran langsung antara darah fetus dengan darah induk. Yang keempat, imunologi, yaitu untuk penyaluran komponen antibodi ke embrio yang berkembang. Yang kelima, farmakologi, untuk transportasi obat-obatan atau senyawa lain yang dibutuhkan oleh embrio dari induknya. Selanjutnya D. Hormon-hormon yang disekresikan plasenta sebagai kelenjar endokrin. Yang pertama, chorionic gonadotropin. Yang kedua, progesteron. Yang ketiga, estrogen. Yang keempat, chorionic somatotropin. Selanjutnya pembentukan plasenta. Pembentukan plasenta meliputi pertambahan pili chorion, ruang antara pili dan desidua basali. Pili terdiri dari selapis sel-sel epitel yang menjalur ke dalam selaput lendir uterus. Selanjutnya pembentukan plasenta. Pembentukan plasenta meliputi pertambahan pili chorion, ruang antara pili dan desidua basali. Pili terdiri dari selapis sel-sel epitel yang menjulur ke dalam selaput lendir uterus. Mula-mula dibentuk oleh pili primer, kemudian pili tersebut mengadakan percabangan membentuk pili sekunder. Pada manusia, pili sudah dibentuk pada hari ketiga masa kehamilan. Pili tersebut menyebar di seluruh permukaan chorion. Namun, dengan perkembangannya chorion, akhirnya pili menjadi tidak merata penyebarannya pada bulan keempat masa kehamilan. Hampir sebagai chorion tidak berpilih lagi. Chorion tidak berpilih disebut chorion halus, dan chorion berpilih disebut chorion producum. Dengan perkembangannya plasenta, pola pengambilan bahan makanan dari induk berubah dari histropik menjadi hemotropik. Selanjutnya G. Jenis-jenis plasenta. Yang pertama, plasenta difusi. Yang kedua, plasenta cotyledonaria. Yang ketiga, plasenta zonaria. Yang keempat itu plasenta tipe diskoidal. B. Fertilisasi dan pembelahan zigot. Proses pembelahan sel tanpa diikuti oleh pertumbuhan sel atau ekspresi gen yang terjadi pada awal embriogenesis. Atau tahap ini sitoplasma dibagi menjadi dua bagian, sel-sel kecil, tetapi total volume sel embrio sama, atau tidak terjadi penambahan ukuran, tapi jumlah selnya meningkat. Proses perkembangan zigot sehingga terbentuk individu sederhana atau belum memiliki bentuk dan rupa yang spesifik. Adapun fase-fase perkembangan embrio yaitu cleavage, blastula dan neurulasi. Selanjutnya C. Ciri-ciri pembelahan zigot.
Yang pertama itu ukuran embrio relatif tidak bertambah dan bentuk umum embrio tidak berubah kecuali terbentuknya rongga blastocoel. Yang kedua, adanya transformasi dari bagian substansi sitoplasma menjadi bagian substansi inti. Yang ketiga, adanya perubahan kualitatif komposisi telur yang terbatas. Yang keempat, bagian-bagian utama sitoplasma telur tidak digantikan dan relatif pada posisi sama pada saat pembelahan. Selanjutnya, di bidang-bidang pembelahan. Yang pertama, meridional dimulai dari animal pole hingga vegetal pole. Yang kedua, akuatorial membagi telur menjadi animal pole dan vegetal pole. Yang ketiga, vertikal, bidang yang tegak lurus, bidang akuatorial dan sejajar bidang meridional. Yang keempat, latitudinal, sejajar dengan bidang akuator yang mendekati animal pole dengan vegetal pole. Tipe-tipe pembelahan meroblastik dan holoblastik. Yang pertama, pembelahan meroblastik adalah pembelahan tidak sempurna pada sel telur yang kaya kuning telur. Yang kedua, pada sel telur yang kaya yolk. Misal sel telur aves, pembelahan hanya terjadi pada cakram kecil sitoplasma bebas yolk yang terletak dalam satu daerah kecil dari lingkaran besar yolk. Yang ketiga, pembelahan holoblastik berarti pembelahan sempurna atau seluruh bagian sel telur pada sel telur yang mempunyai yolk sedikit, misalnya bulu babi, dan sedang, misalnya katak. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari rangkuman materi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata dari saya, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.